Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. See me again in this channel, Pembelajaran Jarak Jauh MTS Nahdlatul Muslimin. Still with me, Mr. Amin, in English class. Today, we are going to talk about something special, but before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Well, today we will talk about this one. Yeah, label. Repeat after me. Label. Any one of you knows about label? Ada yang tahu? Okay, it doesn't matter. Kalau tidak ada yang tahu, akan saya jelaskan berikut ini. Label merupakan salah satu jenis teks pendek yang harus dipelajari atau harus dikuasai di kelas 9 pelajaran bahasa Inggris. Yang di kelas 8 kemarin mungkin kalian masih ingat, ada short message, ada advertisement. Nah, untuk yang kelas 9 ini, short functional text pertama yang harus dipelajari yaitu label. Good. What is label? Apa itu label? Sebelum saya memberikan definisi tentang label, saya akan memberikan sebuah penggambaran awal. Apa sih label itu? Tentang apa? Let's take a look at this picture. Yeah, this is the first picture. Yang pertama. What is this? Good. Soft drink. Minuman kemasan. Mungkin kalian sudah pernah mencoba minuman ini, pernah membelinya mungkin di supermarket atau minimarket terdekat. Kemudian, the next is this one. What is this? Is this your favorite food? No? Okay. Mie instan. Yang pertama tadi tentang minuman, soft drink. Yang kedua tentang makanan, dalam hal ini mie instan. And for the last, yang terakhir, yaitu, you know? That's right. This is medicine or obat-obatan. Nah, kenapa muncul 3 gambar ini? Karena label sangat erat kaitannya dengan those 3 items. Yang pertama yaitu drink atau minuman, yang kedua yaitu food atau makanan, yang ketiga yaitu medicine atau obat-obatan. Jadi, dari 3 gambar awal ini, apakah kalian bisa menyimpulkan apa itu label? What is the definition of label? Oke, kita coba untuk mendefinisikannya. Label is a small piece of paper or plastic which gives information about a product. Label merupakan sebuah kertas atau plastik, selembar kertas atau plastik yang memberikan informasi lengkap tentang sebuah produk tertentu. Saya ulangi lagi, label merupakan sebuah sebuah kertas, selembar kertas atau plastik yang memberikan informasi lengkap, informasi detail tentang sebuah produk tertentu. Nah, jadi dalam sebuah kemasan, entah itu makanan, minuman, atau obat-obatan, saya yakin kalian sudah pernah lihat atau baca di situ ada sebuah informasi yang terkait dengan makanan tersebut, minuman tersebut, atau obat tersebut. Nah, itulah yang namanya label. Jadi, kalian paling tidak sekarang sudah punya gambaran, yaitu
informasi yang ada dalam sebuah kemasan makanan, minuman, atau obat-obatan. Itu yang namanya label. Nah, sekarang berikutnya, what does the label tell us? Apa sih isi dari label itu? Dalam label itu ada apa saja di sana? Yang ada beberapa items yang harus saya bahas di sini. Yang pertama, label harus mempunyai the name of product. Label harus mencantumkan the name of product. Nama dari produk tersebut atau yang biasanya kita sebut merek atau brand. Untuk contohnya di sini namanya Betalemon. Minuman yang produknya namanya Betalemon. Kalau yang tadi berarti contoh 3 gambar yang sebelumnya, nama produknya yaitu Minute Maid, kemudian Indomie, dan Panadol. Itu yang disebut the name of product atau brand. Berikutnya yang kedua, label harus berisi description. Apa itu description? Apa yang dimaksud description? Description merupakan sebuah informasi yang memberikan gambaran atau memberikan penjelasan, ini minuman apa sih? Ini makanan apa sih? Dan ini obat apa sih? Sebagai contoh tadi, Panadol. Panadol di bawah dari brandnya tadi atau di bawah mereknya tadi ada di situ tercantum paracetamol. So, the buyer atau pembeli dengan membaca description yang ada di bawah brand tersebut akan tahu bahwa oh, Panadol itu obat paracetamol, obat untuk penurun fever atau penurun panas. Nah, itu yang namanya description. Yang berikutnya yaitu content atau kandungan, isi, yang kandungan isi dari makanan, minuman, atau obat-obatan yang ada. Di situ bisa dalam ukuran atau takaran miligrams, grams, atau percentage atau persentase. Mungkin bisa salah satu dari beberapa optional tadi. Bisa dalam takaran miligram, gram, atau percentage atau persentase. Kemudian yang berikutnya yaitu ingredient. Nah, ingredient merupakan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk tersebut. Contoh di sini ada Betalemon. Dari judulnya saja, dari nama produknya saja, kita bisa menyimpulkan mungkin 80% produknya pasti ingredients-nya ada lemonnya. Bahan bakunya adalah lemon, karena di sini sudah tercantum di brandnya yaitu Betalemon. Itu yang namanya ingredient. Kemudian berikutnya, direction for use and dosage. Aturan penggunaan dan dosis pemakaian. Nah, kalau yang ini biasanya sangat erat kaitannya dengan pemakaian obat. Tidak bisa dipungkiri, ini merupakan informasi yang sangat vital ketika orang ingin mengkonsumsi sebuah obat. Jadi jangan sampai salah tanpa membaca aturan pakai yang ada dalam label sebuah obat, asal minum sehingga bukan sembuh, tapi justru nanti bisa mengakibatkan sakitnya tambah parah karena tidak sesuai dengan aturan yang dianjurkan. Itu yang terkait dengan direction for use and dosage. Dan berikutnya, direction for storage. Aturan penyimpanan. Nah, ini juga seringkali terdapat dalam label obat-obatan. Contoh, mungkin kalian pernah membaca sebuah obat yang di situ dicantumkan dalam labelnya, simpan di tempat yang tidak lembab atau simpan di tempat yang kering. Nah, berarti di situ diarahkan untuk kalian yang memakai obat itu supaya ketika menyimpan harus di tempat yang sesuai anjuran yang terdapat dalam label itu. Yang terakhir yaitu expiry date. Batas kadaluarsa, waktu kadaluarsa. Ini juga sangat penting sekali, tidak hanya obat-obatan, makanan, minuman,
pasti ada masa kadaluarsanya yang harus dilihat, harus dicermati. Jangan sampai kita membeli produk yang telah habis masa kadaluarsanya sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Sampai di sini, I think it's clear ya. I think it's very clear, and you may repeat again after this video finish. For the next, nah ini salah satu contoh dari label yang ada. Yang pertama terkait dengan nutrition facts. Nah ini label yang terdapat pada sebuah kemasan makanan atau minuman terkait dengan kandungan nutrisi yang ada. One serving per container, serving size one container 255 milliliters. Nah ini satu ukuran sajinya, satu botol ini mengandung 295 ml. Amount per serving, jadi satu kali saji, satu sajian itu mengandung kalori 150. Oh, mengandung kalorinya 150 kalori. Nah, kemudian di bawahnya di sini tercantum juga ada beberapa kandungan yang bisa dilihat, mulai dari total fat, kemudian kolesterol, kemudian sodium, kemudian karbohidrat, dan yang terakhir protein. Di sini ada kandungannya yang berupa takaran grams dan ada yang berupa percentage. Di sini informasi sudah detail ada. Dan berikutnya, selain dari kandungan yang ada di atas, kemudian ada tambahan kandungan lagi di bawahnya meliputi vitamin, kalsium, iron, potasium. Semuanya ada di sini. Nah, ini untuk contoh label makanan. Dan yang berikutnya, Flex Pro Plus. Flex Pro Plus ini merupakan contoh dari label medicine atau obat-obatan. Setelah brand atau nama merek diikuti dengan description atau penjelasan tentang produk apa itu. Used as a dietary supplement. Nah, ini Flex Pro itu digunakan sebagai ini, as a dietary supplement. Ketika direction-nya sudah, maka ada direction-nya. Ini sangat penting sekali. Aturan pakainya for adult, you know adult? Adult adalah dewasa. Jadi obat ini khusus untuk orang dewasa saja. Tidak bisa dikonsumsi untuk anak-anak atau yang lainnya. Khusus orang dewasa saja. Takarannya atau dosisnya, the dosage for adults is taking 1 to 3 caplets daily with a glass of water. Konsumsinya adalah 1-3 kaplet per hari dengan 1 gelas air. Nah, ini yang dosis yang harus dipatuhi oleh seorang konsumen. 1-3 kaplet untuk orang dewasa sehari sekali dengan 1 gelas air. Nah, itu yang tentang direction. Nah, berikutnya tentang konten atau kandungan yang ada dalam obat Flex Pro itu apa saja. Dalam satu serving size, 1 kali saji 1 kaplet Flex Pro Plus itu mengandung berapa saja? Ada glukosamin, ada kondroitin, ada MSM, dan di sini tercantum dalam takaran miligram 500, 400, dan 333. Nah, itu untuk yang konten. Kemudian ingredient, bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang di sini tercantum ada cellulose, silica, vegetables, stearate, protein glaze. Nah, ini untuk ingredientnya. Nah, kemudian store tempat penyimpanannya harus di at room temperature. Tempat yang kering, tidak boleh tempat yang lembab, karena nanti bisa mempengaruhi kualitas dari obat tersebut. And you have to protect from excessive heat and moisture. Kalian harus melindungi dari
pancaran sinar matahari secara langsung. Nah, ini untuk aturan penyimpanannya. Kemudian ini dua contoh ini mewakili dari 3 produk, yaitu makanan, minuman, dan obat-obatan. Saya kira until these materials, you must be clearer about this label, karena sudah ada definisinya, kemudian fungsinya, kemudian contohnya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang berikutnya, terus apa sih kegunaannya ketika kita harus baca sebuah label? Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, kalian akan mendapatkan informasi lengkap tentang produk itu, to get detailed information about the product. Sangat penting sekali untuk kalian sebagai konsumen ketika membaca label, sehingga kalian bisa memutuskan jadi beli atau enggak produk tersebut. Nah, yang kedua, to avoid negative effect of product. Nah, ini untuk menghindari efek negatif dari produk itu. Kalau kita sering baca obat mungkin, ya, khususnya untuk obat, ada efek negatifnya. Nah, ketika efek negatif itu tidak cocok dengan badan kita, maka seharusnya kita tidak membeli obat tersebut. Kita beralih ke obat yang lain yang seharusnya tidak ada efek negatifnya bagi diri kita. Contoh, ketika kita punya alergi, maka kita hindari obat-obat yang sekiranya bisa memicu alergi yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir, choose which product is safe for us. Masih ada kaitannya dengan yang fungsi yang kedua atau tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga berfungsi untuk memutuskan, untuk memilih produk yang aman bagi kita. Nah, ketika kita sudah baca label yang ada dalam produk tersebut, maka kita bisa memutuskan, oh ini aman untuk kita, oh ini bukan. Sehingga kita tidak salah pilih dan tidak barang yang kita sudah beli tidak mubazir dan sangat berguna bagi diri kita. Nah, itu penjelasan tentang label untuk kesempatan kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih. Thank you so much for watching, and thank you so much for joining my class. Saya berharap penjelasan tadi sangat jelas untuk kalian untuk memahami materi tentang label. Don't forget to do the assignment from me, dan jangan lupa dikumpulkan, disubmit, and see you for the next meeting. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.